moments when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, come with me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Come with me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth
The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You will comfort me. You are with me. You will comfort me. Comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord Children of the God who made us, we know God will not forsake us. Nestling bird, the stars in heaven, such a refuge there was given. God for us does stand and nourish, in God's holy cause we flourish. From all danger God will spare us, in those loving arms God bears us. God is love. God is love. Live every voice, sing, rejoice. God's own love will last forever, from the dawn and His ever. Praise the Lord, let every voice join the song and all Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini hari yang istimewa di mana kita semua dapat mengalami hari yang panas.
di minggu ini. Tetapi kita semua tetap bertahan ya. Sampai hari ini, hari kebaktian doa. Jangan lupa untuk banyak minum, banyak istirahat, dan banyak doa. Sangat senang di mana kita semua dapat berkumpul kembali secara online. Kita mungkin jauh, tetapi dekat di hati. Marilah kita semua menggunakan waktu ini untuk sharing apa yang ada di hati kita semua dengan Bapa kita di surga. Siapkanlah hati kita dan mulai dengan saat teduh ini. Nats panggilan malam hari ini diambil dari buku Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku sembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Tuhan, kami berkumpul bersama di saat ini untuk memulai kebaktian doa di malam hari ini. Kami bersyukur karena Kau selalu mendengarkan doa dan keluh kasih kami semua. Kami mohon penyertaan-Mu pada jalan kebaktian ini dari mulai sampai akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang selalu dimuliakan di kehidupan kami. Kami juga mengundang Roh Kudus untuk memimpin kami untuk benar-benar bisa mengutarakan isi hati kami semua. Kami berdoa untuk selalu menerima pengarahan-Mu dan supaya kami tidak tersesat di jalan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dan dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita mempunyai prioritas dalam hidup. Beberapa orang berpikir bahwa pekerjaan adalah hal yang terpenting, maka mereka akan mengorbankan kesehatannya untuk bekerja, tidak menyisakan waktu sama sekali untuk hal yang lain. Sebagian orang berpikir bahwa uang adalah hal yang paling penting. Bagi mereka, tidak memiliki kesehatan atau keluarga di sisi juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah memiliki banyak uang dan harta benda. Bagi sebagian orang, keluarga adalah hal yang terpenting bagi mereka. Mereka akan melepaskan pekerjaan bergaji tinggi untuk keluarga mereka, atau bahkan tidak mau mengikut Yesus karena keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara, apa prioritas kita sebagai murid Yesus? Apa hal terpenting dalam hidup kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Banyak orang berkata bahwa mereka adalah orang Kristen dan percaya kepada Yesus. Tetapi, apakah mereka murid Yesus? Apakah mereka menjadi Kristen hanya karena sejak kecil ikut keluarga ke gereja, atau apakah mereka benar-benar menyerahkan segalanya, termasuk keluarga, kesehatan, dan uang untuk mengikuti dan melayani Yesus? Ada seorang profesor memberikan satu contoh mengenai prioritas kehidupan. Dia mengeluarkan kotak kaca transparan kosong. Pertama, dia mengisinya dengan banyak bola golf, lalu mengisinya dengan kerikil, lalu mengisi celah lainnya dengan pasir. Kotak itu seperti kehidupan kita. Bola golf mewakili hal-hal penting, seperti Tuhan, keluarga, teman, dan kesehatan. Sedangkan kerikil mewakili hal-hal lain yang kurang penting, seperti mobil, pekerjaan, rumah. Dan pasir mewakili hal-hal sepele lainnya. Seringkali kita menghabiskan uang untuk hal-hal sepele, tidak menyisakan waktu untuk orang dan hal-hal yang benar-benar penting. Jika kita mengisi pasir terlebih dahulu, kita tidak akan ada tempat untuk mengisi golf dalam kotak tersebut. Sebagai murid Kristus, yang terpenting adalah mengikuti Yesus.
Jika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting terlebih dahulu, maka kita tidak ada lagi tempat untuk Yesus di dalam hati dan kehidupan kita. Ayat hari ini bukanlah ayat yang gampang untuk diterima. Karena Yesus menyebutkan di ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apakah Yesus tidak ingin kita mengasihi orang tua dan anak-anak kita? Tentu saja tidak. Keluarga kita adalah orang yang terpenting bagi kita. Kita perlu mengasihi keluarga kita, menjaga mereka, dan bertanggung jawab atas keluarga kita. Kita juga tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita dan mendidik anak dengan baik. Karena anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Lalu mengapa Yesus mengatakan di sini bahwa siapapun yang mengasihi orang tua dan anak lebih dari Yesus tidak layak menjadi murid Yesus? Karena ada orang yang mengutamakan orang tua dan anak-anak melebihi Tuhan Yesus. Mereka memilih orang tua dan anak-anak mereka dan tidak memilih untuk mengikuti Yesus. Mereka tidak mau mengakui Yesus di depan keluarga mereka dan mereka tidak mau melayani Tuhan karena mereka hanya mau mengurusi keluarga mereka. Jika kita mengasihi keluarga kita lebih dari Kristus, kita tidak layak menjadi murid Kristus. Sebagai murid Yesus, kita harus mengutamakan Yesus dan hidup bagi Yesus, dan bukan hidup bagi orang tua dan anak kita. Meskipun ajaran seperti ini tidak mudah untuk diterima, inilah yang Yesus Kristus katakan dan ajarkan. Siapapun yang mengasihi orang tua dan anak-anak lebih dari Yesus tidak layak menjadi murid Yesus. Dulu waktu saya studi di sekolah Alkitab di Singapura, saya kenal seorang saudari. Dia mengatakan bahwa keluarganya bukan orang Kristen, dan ketika dia mengatakan kepada keluarganya bahwa dia telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia diusir dari rumahnya, dan keluarganya tidak mau menerimanya, kecuali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap mau mengikut Yesus, walaupun dia harus bayar harga yang begitu besar untuk dipisah dengan keluarganya. Tidak hanya itu, dia bahkan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bagi kita yang dari keluarga Kristen, kita tidak mengalami hal yang ekstrim seperti saudari ini. Lalu kita akan tanya, bagaimana kita dapat mengasihi keluarga kita, dan pada saat yang sama kita mengutamakan Tuhan Yesus? Yaitu dengan menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga kita. Kita harus memimpin keluarga kita untuk berdoa bersama. Sekeluarga mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, membaca Alkitab, dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Bukannya keluarga menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita, dan malah menggantikan Tuhan Yesus. Dan sebagai orang tua, kita juga harus mengajar anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apapun yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita harus mengajar anak-anak kita tidak hanya untuk berbakti kepada orang tua, tetapi yang paling penting adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kedua, kita harus lebih memilih Kristus daripada kenyamanan dan keamanan kita sendiri. Ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Selain keluarga, banyak orang juga mengutamakan diri sendiri dalam hidup. Kita selalu menuruti daging dan keinginan kita sendiri. Kita hanya mau Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Memberkati kita supaya kita selalu sehat, kaya, dan memiliki semua yang kita inginkan, tetapi tidak mau membayar harga untuk mengikuti Yesus dan memikul salib. Orang seperti itu tidak layak menjadi murid Yesus. Apakah mudah untuk memikul salib? Tidak mudah.
Memikul salib berarti kita harus mengorbankan diri kita sendiri, bahkan hidup kita sendiri untuk mengikuti Yesus. Apakah kita bersedia untuk menyerahkan hidup kita untuk Yesus? Apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita untuk Injil? Yesus menginginkan lebih dari sekedar bagian dari hidup kita. Yang Tuhan mau adalah seluruh hidup kita. Yesus sendiri disalibkan untuk menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu dan memberikan teladan bagi kita sehingga kita dapat mengikuti teladannya. Menderita dan mati bersama dengannya dan akan dibangkitkan dan dimuliakan bersamanya. Ketika kita harus lebih memilih Kristus daripada hidup itu sendiri. Seperti dikatakan di ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Mengapa Yesus mengatakan bahwa mereka yang mempertahankan nyawa malah akan kehilangannya? Karena orang-orang ini hanya ingin mempertahankan kesuksesan dan kekayaan dunia ini. Mereka hanya ingin hidup bagi diri sendiri dan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Mereka menganggap inilah cara mereka memperoleh hidup, tetapi sebenarnya mereka telah kehilangan hidup yang sebenarnya. Karena mereka tidak memiliki Yesus Kristus, mereka tidak memiliki keselamatan dan tidak memiliki hidup yang kekal. Orang seperti itu tidak layak menjadi murid Yesus. Seterusnya di ayat 40, Yesus mengatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi murid Yesus, bukan semua orang akan menyambut kita. Mungkin keluarga dan teman kita akan menolak kita. Namun Yesus berkata bahwa jika seseorang menyambut dan menerima kita, dia sebenarnya menerima Yesus dan dia menerima Bapa yang mengutus Yesus. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bersedia menyambut kita. Kita sebagai hamba-hamba Kristus tidak akan bersusah payah dengan sia-sia. Di sini memberi contoh yang sangat sederhana, mengatakan bahwa hanya memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, yang tidak akan kehilangan upahnya. Mengambil segelas air sejuk adalah hal yang paling mudah dilakukan, dan siapa saja bisa melakukannya, bukan? Namun, bukan semua orang akan melakukannya. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu terlalu kecil dan tidak penting. Saya hanya bisa memberi air kepada orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Jangan remehkan hal kecil yang kita lakukan. Yesus berkata bahwa orang seperti itu akan mendapatkan upah. Hanya segelas air sejuk, sesuatu yang tampaknya tidak penting. Di mata Tuhan Yesus adalah sesuatu yang patut dipuji. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Kita bisa menyambut mereka, berdoa bagi mereka, ajak mereka ke gereja atau ke grup, menelepon mereka. Di dalam kerajaan Allah, tidak ada hal yang terlalu kecil. Daripada berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang besar, sehingga kita tidak melakukan apapun, seharusnya kita melakukan banyak hal-hal yang kelihatan kecil, tetapi bisa membawa dampak. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Bertekad untuk menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus yang setia. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Jangan takut kehilangan nyawa kita karena Tuhan. Karena barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperoleh hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dan kami bersyukur. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Dan Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan menolong setiap kami yang telah ditebus untuk memikul salib kami dan mengikut-Mu. Dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dengan topik memilih Kristus tidak sia-sia yang diambil dari buku Matius 10. Kiranya kita semua dapat menggunakan apa yang kita dengar untuk mempererat hubungan kita dengan Bapa kita di surga dan juga melakukan apa yang kita sudah dengar. Lagu yang kedua berjudul
Give Thanks, lagu yang sangat populer dan sangat membantu kita semua untuk merasakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Marilah kita menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Senang bertemu di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa syafaat. Kita bersyukur atas setiap berkat Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Mari saudara pikirkan saudara sepanjang seminggu ini. Apa saja kebaikan Tuhan yang telah Bapak Ibu alami. Mungkin dalam sepanjang hari-hari kesehatan saudara, mungkin kehidupan, perlindungan, berkat dalam keluarga, atau mungkin dalam pekerjaan. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan-Nya. Mari kita bersyukur padanya.
Tuhan, kami datang dengan hati penuh syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu selalu menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau ada dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang minggu ini pun kami melihat bagaimana ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu, dan juga dalam setiap keluarga kami. Mungkin ada pergumulan, ada tantangan, kami bersyukur ada firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, dan juga kami bersyukur ya Tuhan ada saudara seiman kami yang saling mendukung, saling mendoakan. Kami bersyukur atas penyediaan topangan tangan Tuhan dalam kesulitan kami, mungkin dalam sakit penyakit, di dalam keluarga kami, dalam tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita doakan untuk jemaat memiliki iman yang teguh dan tidak terpengaruh akan arus dunia yang ada. Kita tinggal di Amerika ini. Kita terus doakan juga saudara untuk jemaat terus memiliki kerinduan untuk hadir dalam datang ke gereja, dalam ikut dalam kebaktian doa, ikut di dalam care group, dan juga tetap aktif di dalam kehidupan rohaninya, di dalam berdoa, di dalam saat teduhnya. Mari kita sama-sama berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan agar semakin hari setiap jemaat-Mu boleh semakin dekat dengan-Mu. Kami mau berdoa agar sungguh setiap jemaat-Mu memiliki iman yang semakin teguh, semakin kuat lagi ya Tuhan di dalam Engkau. Dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh tidak terpengaruh ya Tuhan bagi adanya arus dunia ini yang mungkin berbeda dengan apa dari pandangan firman Tuhan. Kami mau berdoa agar kami semua, keluarga kami juga tetap kuat di dalam Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu untuk memiliki terus kerinduan. Mereka tetap mau terus hadir di dalam gereja secara in person, mengikuti kebaktian doa, dan juga ke dalam care group. Mereka tetap aktif, tetap rajin di dalam aktivitas ini ya Tuhan, agar sehingga mereka tetap terus dapat semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan semakin diberkati. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, kerohaniannya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk setiap anak muda yang ada di gereja kita, atau mungkin anak-anak kita, anak jemaat, saudara, dari mungkin mereka dari pasang muda mereka. Kita mau berdoa untuk iman mereka, saudara, mereka terus bertumbuh dan mereka dapat mengenalkan Tuhan. Dan kita doakan saudara dari segala lingkungan yang mungkin mencoba untuk ada pergaulan tidak baik, kita doakan Tuhan boleh melindunginya. Kita mau berdoa saudara untuk setiap orang tua diberikan hikmat bijaksana saudara di dalam mendidik anak. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, khusus bagi anak muda, generasi yang berikutnya Tuhan. Kami mau berdoa di dalam segala tantangan yang mereka hadapi di dalam negara ini. Ketika mereka bertumbuh, ya Tuhan, kami berdoa agar sungguh mereka terus dapat boleh mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Kami mau berdoa Kau terus boleh memberkati setiap anak muda di bagian English service, anak dari middle school, high school, college, yang sudah bekerja, semua ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga mau ingat untuk para orang tua yang mendidik anak-anak mereka di Amerika ini, Tuhan, dengan tidak mudah. Engkau sendiri yang boleh memberikan hikmat bijaksana untuk mereka dapat mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu dalam segala tantangan yang mungkin mereka hadapi. Engkau sendiri yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kita terus dukung di dalam berdoa, dan terutama iman mereka tetap kuat. Kita terus doakan Bapak Ibu untuk Bapak Vincent Pasio, kita doakan untuk Ibu Lilia, doakan Ibu Tan Melan, doakan Ibu Evi Legiman dalam pemulihannya, doakan untuk Bapak Fuhau dan juga Ibu Lea di dalam pemulihan matanya yang setelah dioperasi. Kita doakan beberapa Bapak Ibu Saudara kita yang sedang sakit, atau juga mungkin ada juga yang tidak disebutkan di sini. Mari kita doakan juga. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami tantangan di dalam iman mereka, atau mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh menolong, berbelas kasihan bagi mereka. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, menyertai mereka, menyembuhkan ya Tuhan, dan memberikan mereka kekuatan. Kami mau berdoa bagi Bapak Vincent Vasio, Engkau sendiri yang boleh memberkati di dalam sakit penyakit yang dialami. Untuk Ibu Lydia juga ya Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan baginya. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Tan Melan bersama keluarga yang take care. Kami mau berdoa bagi Ibu Evi agar Engkau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan di dalam pemulihan tubuhnya. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Fuhao dan juga Ibu Lea di dalam pemulihannya. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memulihkan dengan sempurna. Kami mau serahkan bagi Bapak Ibu juga yang mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan sendiri yang bekerja, campur tangan ya Tuhan, dan Engkau boleh menopang, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk pelayanan minggu ini. Bapak Ibu, kita doakan untuk hamba Tuhan yang melayani, doakan untuk Pendeta Jonathan yang akan menyampaikan firman Tuhan, doakan juga untuk Reverend Andy Pierce yang akan menyampaikan pada minggu ini di English Service. Kita doakan Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kita mau berdoa juga untuk setiap aktivis yang melayani di dalam gereja, agar Tuhan terus boleh memberikan kesetiaan, diberikan, boleh memberkati mereka, kerohanian mereka Tuhan terus boleh diberkati. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu, dan kami mau serahkan terus boleh memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Khusus kami mau berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani di dalam segala kelemahannya Tuhan. Engkau boleh memakai mereka berbicara, memakai hamba-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Kami mau serahkan untuk Pendeta Jonathan Lo, untuk Reverend Andy Pierce, ya Tuhan Kau boleh menolong campur tangan. Dan kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan dapat diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Dan kami mau serahkan juga untuk setiap aktivitas yang melayani, agar diberikan terus kerohanian yang baik, mereka terus boleh diberikan kesetiaan di dalam melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa bagi negara Amerika, kita mau berdoa saudara untuk setiap permasalahan yang dihadapi di Amerika, saudara, mungkin mengenai homeless, saudara, mengenai drug addict, mengenai gun violence, mungkin dalam perekonomian di Amerika pada saat ini yang mungkin tidak baik. Kita doakan Tuhan boleh menolong campur tangan, dan khususnya bagi peran pemerintah, kita doakan di dalam mereka, Tuhan panggil di dalam melayani rakyat, kita doakan Tuhan boleh memakai mereka. Terus doakan bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gereja, agar mereka terus boleh menjadi terang di tengah negara ini. Kita berdoa. Kami terus mau serahkan untuk negara ini ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak permasalahan yang mungkin kami sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kami hanya bisa berdoa, menyerahkan semua permasalahan yang mungkin di dalam negara ini hadapi ke dalam tangan Tuhan. Kami Tuhan, ada begitu banyak permasalahan seperti homeless, drug addicts, gun violence di beberapa daerah, dan juga secara ekonomi di Amerika ini mungkin sedang tidak baik. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan, memulihkan keadaan ini ya Tuhan. Setiap permasalahan ya Tuhan, agar Kau boleh menolong campur tangan, berbelas kasihan bagi mereka, sehingga boleh keadaan pulih kembali. Kami mau berdoa Tuhan untuk peran pemerintah di dalam mengatasinya, Kau sering boleh menolong campur tangan. Kami mau mengingat juga untuk orang-orang Kristen, gereja-gereja yang telah Kau tempatkan di negara ini, agar sungguh ya Tuhan mereka boleh menjadi terang di tengah negara ini, dia boleh menjadi saksi ya Tuhan bagi dunia ini. Kami serahkan negara Amerika ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi negara Greece, saudara, yang pada saat ini dilanda musibah wildfire, saudara, kebakaran yang cukup serius terjadi, saudara, kebakaran di mana-mana. Kita doakan, saudara, sehingga masalah cepat teratasi. Pada saat ini, saudara, ada puluhan ribu warga dievakuasi, saudara, dari negara ini, saudara, karena banyaknya kebakaran terjadi, warga, turis pun akhirnya dievakuasi. Kita doakan Tuhan boleh menolong campur tangan. Kita doakan juga untuk pemadam kebakaran, mereka yang mungkin
tidak berkuasa juga, saudara, karena kebakaran begitu banyak. Kita doakan Tuhan boleh melindungi mereka dan memakai mereka di dalam situasi ini. Kita doakan bagi negara Greece ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa dalam segala pergumulan yang mereka hadapi ini dengan cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan wildfire yang terjadi di sana. Tuhan, Kau boleh menolong, sehingga ya Tuhan boleh keadaan pulih kembali, api segera padam, dan segala permasalahan dapat segera teratasi. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi mereka yang harus kehilangan tempat tinggal, rumah, pekerjaan, dan juga hal-hal lainnya. Tuhan boleh berbelas kasihan, boleh menolong mereka di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi. Kau sertai mereka ya Tuhan ketika mereka harus dievakuasi ke daerah yang lain, bagi turis, juga warga, Engkau boleh sertai mereka. Engkau juga boleh memakai pemerintah, pemadam kebakaran yang pada saat ini bekerja untuk memadamkan api. Engkau boleh sendiri, boleh menolong, melindungi mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan negara ini dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pergumulan pribadi kita berdoa pribadi ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber pengharapan dan sumber penghiburan, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, terkadang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mulai doa kita bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Doa yang selalu kita dengar karena Tuhan Yesus yang mengajarinya untuk kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga atau yang terakhir yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini akan dinyanyikan oleh saya dan rekan-rekan teman saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita tetap terus setia Saudara di dalam kebaktian doa ini. Sampai bertemu Saudara pada hari Minggu ini. Tetap jaga kesehatan di tengah musim panas. Tuhan Yesus memberkati. You